Saya ingatkan, menjadi anggota DPR itu 5 tahun bisa di PAW loh. Jadi saya mengingatkan pada semua, tidak hanya kepada Pak Mahfud MD. Saya juga mengingatkan Pak Mahfud bahwa jadi menteri itu juga bisa di-reshuffle. Kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP Nomor 94 2021, terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai. Ini periode 2009 hingga 2023. Saya juga melihat memang sumber datanya sama, tapi kalau lihat dari breakdown-nya memang sangat berbeda. Satu melihat dari perspektif politik boleh jadi, satu melihat perspektif keuangan boleh jadi, kan begitu. Sehingga memang beda. Kalau melihat angka-angka itu dari sisi politik, orang politik melihat Pak Saroni itu beda dengan orang keuangan beda. Jadi walaupun sumber datanya sama, kan begitu. Bertemu Sri Mulyani, Mahfud MD beberkan 7 poin terkait transaksi janggal senilai 349 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membeberkan 7 poin penting terkait dengan transaksi janggal senilai 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Mahfud MD menyebutkan pertama adalah tidak ada perbedaan data antara Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dan Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR pada tanggal 27 Maret 2023. Karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA atau laporan hasil pemeriksaan, LHP Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2009 hingga 2023, kata Mahfud dalam raker dengan Komisi 3 DPR RI di Jakarta, Selasa. Menurut dia, ada perbedaan yang disebabkan oleh cara klasifikasi dan penyajian data yang tidak sama. Adapun keseluruhan LHA LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai 349 triliun. Itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam, katanya. Lebih lanjut, Ketua Komite TPPU telah mencantumkan semua LHA LHP yang melibatkan pegawai Kemenko, baik LHA LHP yang dikirimkan ke Kemenko maupun yang dikirimkan ke aparat penegak hukum. Sementara itu, Kemenko hanya mencantumkan LHA LHP yang diterima dengan tidak mencantumkan LHA LHP yang dikirimkan ke APH terkait dengan pegawai Kemenko. Kedua, lanjut Mahfud, dari 300 laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan sebagian sudah ditindaklanjuti, sebagian lainnya masih dalam penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun APH. Iya, lihat jasnya Pak Rauni juga beda. Dalam konteks ini saya kira memang supaya ini kan antar pemerintah, apalagi dalam satu komite yang sama kan gitu. Dalam satu komite kok ada dua data yang berbeda, saya kira harus disamakan. Walaupun sumbernya sama, tapi paling tidak ada suatu kesamaan supaya masyarakat pun, kita pun juga bisa paham ya, bahwa apa data-data yang ditampilkan itu betul-betul mencerminkan bahwa ini ada suatu hal yang memang harus diungkap secara transparan dan akuntabel. Pak Saroni, saya kira untuk sementara itu. Ketiga, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan sebagian besar laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap aparatur sipil negara. Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan 2 nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, sesuai dengan ketentuan 2 nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, Junto PP nomor 94 tahun 2023 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Keempat, Kemenko akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU akan bekerja sama dengan PPATK dan APH, tambah Mahfud. Kelima, untuk LHP dengan nilai transaksi agregat 189 triliun,
yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU di Komisi 3 DPR pada tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR pada tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan langkah hukum terhadap TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kemenko terhadap dugaan TPPU dan hal-hal lain yang belum masuk proses hukum, ucap dia. Keenam, Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA atau LHP dengan nilai agregat sebesar 349 triliun dan mendorong cash building atau membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP nilai agregat 189 triliun. Kemudian Mahfud menuturkan bahwa tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN dan Kemenko Polhukam. Ketujuh, komite dan tim satgas akan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membeberkan 7 poin penting terkait dengan transaksi janggal senilai 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenko. Mahfud MD menyebutkan pertama adalah tidak ada perbedaan data antara Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dan Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR pada tanggal 27 Maret 2023. Karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA atau laporan hasil pemeriksaan, LHP Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2009 hingga 2023, kata Mahfud dalam raker dengan Komisi 3 DPR RI di Jakarta, Selasa. Menurut dia, ada perbedaan yang disebabkan oleh cara klasifikasi dan penyajian data yang tidak sama. Adapun keseluruhan LHA LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai 349 triliun. Itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam, katanya. Lebih lanjut, Ketua Komite TPPU telah mencantumkan semua LHA LHP yang melibatkan pegawai Kemenko, baik LHA LHP yang dikirimkan ke Kemenko maupun yang dikirimkan ke aparat penegak hukum. Sementara itu, Kemenko hanya mencantumkan LHA LHP yang diterima dengan tidak mencantumkan LHA LHP yang dikirimkan ke APH terkait dengan pegawai Kemenko. Kedua, lanjut Mahfud, dari 300 laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan sebagian sudah ditindaklanjuti, sebagian lainnya masih dalam penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun APH.